Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bersama saya, Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Betul. Terima kasih bro, udah mampir. Terima kasih juga, Mas. Akhirnya saya berkesempatan karena seperti yang udah saya ceritain di video sebelumnya, ini kayak nggak sengaja gitu. Waktu saya ngobrol sama Bu Hastri Sumi Purwanti, Dokter Hastri, tiba-tiba membahas tentang pendampingannya untuk eksekusi mati. Awalnya ceritanya tentang bagaimana terjadi badai waktu malam itu ya, sampai di Cilacap pun mati lampu itu tadi. Terus beliau cerita, iya waktu itu waktu eksekusinya Freddy Budiman. Terus saya nanya, oh iya waktu itu kan sempat menghebohkan karena berapa minggu itu memberitakan tentang Papa. Dan akhirnya kita mau naikin, Grita naik ada kamu. Itu awalnya kamu nelpon Grita, email atau bagaimana? Email. Oke, kita runut lagi. Itu pertama atau TikTok duluan? TikTok duluan. Jauh. Coba ceritain. Jadi pertama itu bikin TikTok dulu. Habis itu bikin TikTok awal-awal aja. Habis itu baru publish di Instagram. Di Instagram aku. Barulah ke Grito waktu itu. Waktu di TikTok dan di Instagram, bagaimana komentar orang-orang? Kaget dan akhirnya kayak wah akhirnya ketemu sama anaknya gitu. Kebanyakan kayak gitu. Akhirnya orang-orang banyak yang mengingat kembali. Oh di tahun 2016 ada sosok Freddy Budiman yang dihukum mati dan sudah bertaubat dan lain seperti itu. Oke. Tapi berarti lebih banyak positif. Sampai saat itu positif semua Di Instagram dan 99%. di TikTok. Oke. Hampir nggak ada negatifnya. Oke. Cuman kan ada satu dan lain hal kayak pas kamu speak up itu tadi. Dan kebetulan ya kalau dilihat kan mirip nih sama Papa, brewoknya seperti itu kan. Kalau ternyata anaknya perempuan kan beda lagi ceritanya kan? Atau kamu mungkin lebih kayak opa Korea gitu kan, akan beda gitu. Tapi balik lagi di sini. Apa sih motivasimu speak up akhirnya? Sebenarnya pengen speak up itu di awal karena merasa cerita kehidupan aku ini miris lah gitu. Berharapnya ketika orang yang bisa mendengarkan cerita aku bisa termotivasi hidupnya. Jadi emang goalsnya dari awal tuh bisa memotivasi orang lain. Oke, memotivasi dalam hal apa dulu nih? Dalam hal kehidupan. Karena dari sudut pandang mataku tuh merasa bahwa masih banyak orang-orang di Indonesia ya terutama yang menyerah akan kehidupannya. Merasa ketika mendapatkan satu cobaan menyerah. Menyerah atau malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kriminal atau beralih ke narkoba karena menyerah sama kehidupannya. Menyerah sama kehidupan. Kalau seandainya semua itu kamu lakukan, pertanyaanku sebenarnya simple. Kamu pertimbangin resikonya nggak waktu kamu speak up? Iya. Ada dua loh resiko di sini, dirimu sendiri dan orang-orang terdekat. Sudah pertimbangin. 5 tahun aku terdiam dari 2016 sampai 2021. Maksudnya terdiam gimana? Nggak pernah speak up dan tidak ada yang tahu saya siapa. Tidak. Berarti kalau kita runut 5 tahun itu memang sejak eksekusi? Iya, dari 2016. Setelah Papa nggak ada yang tahu bahwa aku adalah anak Freddy Budiman. Kecuali memang orang yang terlibat saat itu ya? Kecuali mungkin ada orang yang emang tahu ya, emang terlibat. Terus emang karena foto aku pernah tersebar juga di... Yang sama Papa itu? Bertiga ya, yang bertiga. Foto itu pernah tersebar, tapi kan orang nggak terlalu melihat ya. Iya, karena waktu itu subjeknya Papa. Iya, betul. Jadi ya memang kondisinya hampir nggak ada orang yang tahu gitu. 5 tahun kamu akhirnya memutuskan untuk push the button. Betul. Nah kenapa TikTok? Karena waktu itu buat pengennya di YouTube dulu awalnya, tapi karena merasa kayaknya nggak bisa menjaring hype-nya. Akhirnya kalau Instagram hanya lingkup kecil aku aja yang di friends aja pada dan saat itu followersnya masih 2000-an kurang lebih segitu. Terus kayak mungkin ya kalau bisa diupload ya mungkin hanya segitu aja. Kayaknya harus TikTok nih gitu. Ternyata emang TikTok, karena kan TikTok sistemnya lumayan menarik ya, karena kalau di TikTok orang siapapun sebenarnya bisa bikin konten yang dilihat banyak orang. Kalau orang ada yang berpendapat kayak kamu carinya kayaknya cari tenar nih dengan ini semua gitu. Apa pendapat? Ya kalau misalnya orang-orang bilang karena aku nyari tenar, harusnya dari saat Papa dieksekusi aku dicari tenar. Mungkin di kampus aku bisa lebih terkenal lagi atau lebih dikenal dari dulu malah mungkin. Berarti ini kan kamu sendiri waktu tadi kita sempat ngobrol kalau
Fikri Fernanda ini ternyata adalah ketua himpunan Betul. dari 1000 berapa ratus 1.200 1.300 1.300 mahasiswa. Dari 1.300 itu sebelum kamu speak up, berapa yang tahu kalau ternyata kamu anaknya Freddy Budiman? nggak nyampe 25%. Nggak nyampe 25%. Itu pun aku nggak tahu dia tahu atau nggak sebenarnya, hanya ngawang aja karena nggak pernah ada yang ya emang dia menyatakan bahwa dia tahu. Dan sebenarnya kalau kamu pakai story ini dari dulu, kamu akan lebih mendapatkan spotlight dan lebih Iya, gampang untuk mendapatkan betul. apapun yang kamu inginkan. Apalagi Ya? panas-panasnya waktu Iya, itu. iya. Malah kondisinya ya karena tujuanku waktu itu, karena aku pribadi pengen pada saat kuliah dikenal sebagai ya Fikri Fernanda gitu loh. Seorang Fikri Fernanda, bukan seorang Fikri Fernanda anak Freddy Budiman pada saat itu. Makanya 2 minggu setelah papa dieksekusi, akhirnya papa dimakamin, 2 minggu kemudian tuh aku langsung mencalonkan diri jadi ketua angkatan. Sebentar, 2 minggu setelah papa dieksekusi. Mati. Aku langsung, karena waktu itu langsung beberapa hari langsung ke Bandung, langsung orientasi mahasiswa. Itu belum 40 harian loh. Emang belum 40 hari. Jadi teman-teman yang lain tuh masih excited masuk kuliah, aku tuh udah dalam kondisi berduka waktu itu. Dan emang karena aku punya tujuan di hidup aku kan, kayak punya goals. Berarti papa dieksekusi, kamu lulus SMA. Lulus SMA 2015. Oke, berarti Nganggur setahun, nggak langsung melanjutkan kuliah. Oh, SMA-mu yang akselerasi ya? Akselerasi waktu 2 itu. tahun, berarti 2 tahun. makanya sekarang pas juga Betul, usianya. jadi pas aja. Tapi tetap sekarang ini aku kuliah di tahun 2016. 2016 tuh angkatan tahun 98. Ah, iya. Aku cepet karena di SD tuh aku kecepatan. Iya, dan ada akselerasi waktu SMA itu betul. tadi. Nah, terus kamu itu mencalonkan, itu jarak cuma 2 minggu. Itu gimana caranya sampai akhirnya kamu bisa, ya itu tadi loh. Itu kan either 2, kamu memang akhirnya bisa menemukan cara, triknya, atau kamu ya dingin aja gitu. Tapi kan kalau dibilang dingin, waktu kamu cerita, jujur loh, aku kayak sudah, mataku tuh kayak sembab banget waktu dengerin di Data gitu. Dan ya aku ngerasain kalau ya seorang Fikri Fernanda ini akhirnya waktu kamu menceritakan kamu tegar, dan kayaknya memang itu adalah janjimu pada papa kan. Waktu dia cerita, ya udah dedek nangis aja di sini sepuasnya. Tapi setelah keluar dari pintu penjara itu, Dede harus jadi seorang laki-laki yang tegar. Mental yang kuat. Ya, punya mental yang kuat dan sebagainya. Coba diceritain deh. Itu kok sampai akhirnya ya bisa mencalonkan diri itu tadi. Jadi karena janji aku sama papa, jadilah aku set goals lah buat diri aku sendiri. Oke, di masa kuliah gue harus kayak gini, Itulah yang harusnya dilakukan sama setiap individu yang menurut aku ya, karena orang-orang ketika sudah punya goals, kita akan mencapai goals itu apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Jadi karena aku goals aku itu punya relasi yang luas, kuliah memanfaatkan teman-teman, relasi dan lain-lain, jadilah aku set goals itu. Dan ya salah satu aku punya banyak janji sama papa, pengen sukses, pengen jadi pengusaha, pengen harus kuat, jadi lelaki yang kuat. Jadi ya aku nggak bisa lagi jadi lelaki yang menye-menye, yang punya jadi sedih gitu. Jadi udah mencalonkan diri. Masalah pengusaha tuh ini agak mencrok-mencrok ya. Papa sempat bilang buat kamu jadi pengusaha. Iya. Nah, menurutmu kenapa kok papa bilang gitu? Kan kebanyakan orang kayak mikirnya jadi pegawai aja deh, ya kan, biar semuanya terjamin. Betul. Gitu. Karena kakek sampai generasi sekarang itu semuanya rata-rata pengusaha. Karena Chinese? Iya. Karena kakek tuh pengusaha dulu, pengusaha kapal, pengiriman barang dan lain-lain. Terus ada yang konveksi juga, ada yang makanan juga. Oke. Tapi ini mencok lagi, kamu ceritakan kalau papa ini keturunan Tionghoa ya? Iya. Di Surabaya. Oke. Berarti dari orang tuanya, mama dan papanya, oma dan opa itu Tionghoa juga. Iya, betul. Di kakeknya pun itu Tionghoa juga. Iya. Bahkan namanya pun bukan nama Indonesia ya, Indonesia. nama Tiongkok ya, nama Mandarin seperti itu. Nah, tapi papa terlahir terus kemudian Muslim dari lahir dia. Dari lahir. Oh, dari lahir memang Muslim berarti ya. Saya pikir itu mualaf pas ketemu mama atau. Betul, karena yang beredar juga papa seorang mualaf. Makanya hadirnya aku di sini untuk kasar membenarkan lah hal-hal yang perlu dibenarkan. Oh, oke. Ya, tapi itu juga sesuatu yang aku nggak baca dari berita, cuman kayak aku asumsikan gitu loh. Kan kalau lihat wajahnya kan memang beliau ya memang keturunan Tionghoa gitu loh. Terus melihat dia
dengan menuju ke eksekusinya ini jadi hijrah itu tadi, oh berarti mu'alaf. Aku berpikirnya begitu gitu. Tapi Mungkin dengan karena ini nama Freddy kali ya. Bisa iya jadi juga sih, karena namanya nama internasional ya, nama kayak nama bule seperti ini itu. mungkin fakta sedikit mungkin yang belum pernah aku ucapin. Apa Papa itu? tuh sebenarnya namanya Budi Fernanda. Ini saya baru tahu. Nah, ini belum pernah saya ucapin juga nih di podcast atau TV. Papa tuh namanya Budi Fernanda, abis itu berubah jadi Freddy Budiman. That's why kenapa nama aku tuh ada Fernandanya. Sebentar. Itu saya cari berita di mana-mana nggak ada loh. Nggak pernah ada. Jadi namanya adalah Budi Fernanda. Budi Fernanda. Jadi anak cucu termasuk aku manggil sebenarnya Papa Budi. Oh, Papa Budi berarti ya. Berarti Freddy Budiman tuh kayak Denny Darko begitu ya. Nama panggung kali ya. Mungkin. Oh. Jadi ya di situ nama Budi. Itulah kenapa nama aku ada Fernandanya. Oh, atau mungkin jangan-jangan Papa dulu kayak Robin Hood. Namanya Freddy Budiman gitu. Karena ya itu tadi. Malah dulu Budi Fernanda karena sedengar aku karena bandel dulu tuh. Terus diganti nama. Makin bandel. Makin bandel ya. Tapi itu kebiasaan wong Jawa biasanya seperti Iya, itu. kayak Jadi walaupun Tionghoa kayaknya mengikuti kebiasaan Jawa, biasanya itu pakai beras merah terus diselamatin kalau ganti nama. Kalau biasanya mereka sakit-sakitan akan lebih itu. Cuman ya seperti, tapi ya kayaknya nakalnya bukan gara-gara itu. Tapi balik lagi di sini, kamu berarti pertimbangin resiko banget sudah ya, bahwa kalau seandainya ketahuan terus nanti akhirnya loh, berarti kan ada juga mungkin anggota keluarga yang lain yang berusaha untuk belum siap gitu, jadi mereka masih menyembunyikan jati dirinya. Tapi dengan ini semua keluarga nggak ada yang komplain? Nggak ada yang komplain, karena lebih ketakut untuk diri aku pribadi. Cuman aku ngerasanya semua yang aku ucapkan ada hal yang positif. Tidak menyinggung pihak-pihak manapun. Jadi sejauh ini karena positif ya, aku merasa juga nggak ada rasa takut sih. Sebentar, kamu bilang tidak menyinggung pihak yang lain itu kan asumsimu. Asumsi. Iya kan? Nah, masalah takut tadi ini pertanyaanku juga. Kamu nggak takut ya diculik gitu? Papa pernah diculik kan? Pernah diculik. Waktu kamu 2 bulan terus papa hilang tuh kan papa diculik kan? Betul. Dan mama juga nggak tahu, terus tiba-tiba dia udah ada di Surabaya 6 bulan kemudian, betul ya? Nah, kamu nggak takut gara-gara ngomong seperti ini? Karena ya sekarang kebayang lah, dengan papa kemarin itu melakukan apapun yang dia lakukan terus kemudian dieksekusi, papa kan pasti nggak sendiri. Betul. Dan dia dengan bisa mengimpor yaitu 1,2 juta ya, itu kan artinya banyak teman-teman kolega papa yang pasti akan, kalau misalkan kayak di film-film itu kan kayak jangan-jangan masih ada yang disembunyikan nih. Kamu tapi nggak pernah dapat teror atau apapun dari orang? Mungkin dulu pernah, dulu zaman papa masih ada. Mau sekarang nggak pernah. Sekarang kan belum mulai, sekarang kan baru mulai 1 minggu 10 hari yang lalu kamu speak up. Tapi semoga enggak ya. Semoga enggak. Dan juga sebenarnya dan tujuan goals aku tuh bukan mengungkap siapa ini itu. Bukan bukan kamunya, tapi saat papa menuju ke hijrahnya dia itu tadi, papa ini kan kayak pindah sisi. Betul kan? Betul. Dia terus menguak banyak kayak kalau saya pesulap itu saya bongkar nih. Oh, sulap munculin orang tuh begini, ini begini, dan akhirnya kan pesulap lain kan bisa aja nggak suka sama saya, iya kan? Nah, itu yang aku takut lah. Kalau aku nggak ada, kan yang disasar keluargaku. Iya kan? Tapi kan itu kan papa. Iya tahu makanya. Nah, tapi kan kamu mirip papa. Iya. Ya wes, itu pertanyaan. Oke. Sejak kamu muncul di TikTok dan di Grita dan sebagainya. Oke, di TikTok kamu nggak dapat hujatan dan sebagainya. Tapi setelah kamu muncul di Grita, itu kan lebih kayak orang in-depth gitu. Ada nggak orang yang terus kemudian menghujat kamu, atau ada yang ngirimin ke Instagram nggak suka dan sebagainya? Oke. Sebenarnya kalau di total sebenarnya sejauh ini di TikTok cuma ada 1 komen atau 1 atau 2 komen di antara ribuan komen. Oh ya udah, berarti itu 0,00 sekian persen ya. Tapi di situ posisi aku reply. Oh, komennya, komen. Boleh tahu komen apa terus kamu reply gimana? Dia komen bangga punya bokap penjahat bro, gitu kurang lebih kayak gitu. Terus ya aku kasih lirik lagu terus ya diem aja, ngerespon aja, dibikin lucu aja gitu. Oke. Emang kamu bangga? Apa? Untuk penjahatnya? Ya enggak. Kalau ditanya seperti itu kamu jawabnya gimana? Kamu bangga atau enggak? Bangga. Bangga
karena memiliki ayah Freddy seperti Budiman, Freddy Budiman. bukan Freddy Budiman as a drug dealer. Oke, berarti kamu bangga punya ayah seorang Budi Fernanda. Betul. Ya, tapi kamu merasa yaitu tadi prihatin dengan apa yang dilakukan oleh seorang Rudy Budiman. Kalau boleh aku refresh seperti itu ya. Betul. Berarti. Oke. Jadi sebenarnya yang kita benci adalah perilakunya. Iya. Oke, karena Bukan manusia ya, karena manusia itu dan juga akhir hayatnya kan papa ini menunjukkan tobatnya itu tadi. Betul. Oke, dan kalau yang nilai kita ya mungkin Allah, emang lu siapa? Tapi ini aku lihat ada dua ustadz dan kita nanti akan ngobrol Oke. tentang itu. Tapi balik lagi, ini keluarga udah sebentar. Oke. Nah, waktu kamu kejadian itu, papa ya dieksekusi, gini menjelang dieksekusi itu kan kamu cerita kamu jalan di Cilacap tuh sendirian. Karena kan sepulang dari lapas ya udah itu kan harus nunggu besoknya lagi mau ketemu lagi kan. Itu kan kamu bertanya-tanya dan berharap ada mukjizat dan sebagainya. Masa iya sih kamu nggak kepikir sedikit saja kamu kayak marah sama Tuhan, menyalahkan ke kehidupan. Kan kamu sempat ngomong kalau kenapa sih diantara miliaran orang di seluruh dunia, kenapa harus ke aku gitu loh? Yang dipilih Tuhan. Iya, atau at least kan kok nggak gini juga kali gitu loh. Nah, waktu kamu ngerasain ada seperti itu, kamu ngerasa dendam atau enggak? Lebih ke Kalaupun dendam pun manusiawi loh bro. iya. Dendam sih nggak tahu dendam harus dendam sama siapa. Tapi nggak masih ngerasa nggak terima, bingung semua jadi satu. Dia nggak tahu harus marah sama siapa gitu. Itu sih yang aku rasain. Mau marah, pengen emosi, cuma nggak tahu harus mau emosi sama siapa. Oh, Lebih ke situ sih. waktu itu kayak oma, terus siapa yang waktu itu nemenin Tante, berarti? Tante. Om. Om itu perasaannya sama kayak kamu juga dan apa mereka juga akhirnya merasa karena ada yang lebih menderita kamu terus mereka akhirnya mengalah dengan perasaannya mereka sendiri? Sama sih, cuma mereka lebih nggak menunjukkan mungkin. Lebih ke ya lebih menerima gitu. Karena kan mereka udah tahu lebih Iya. dulu kan. Nggak aku kaget ya? nggak kaget, kalau kan masih shock banget gitu. Oke. Masih muda banget lah, kecil lah itu belum. Iya. Masih era-era remaja banget. Jadi dendam itu nggak pernah ada kamu bahwa wah kok harus begini, karena kan kalau misalkan nih kalau ini dibuat film gitu kan wah karena dendam akhirnya kamu menjadi seseorang yang melebihi papamu gitu, Iya. melakukan apapun yang dia lakukan dan sebagainya, kan ada tuh seperti itu. Tapi kamu malah vow atau berjanji untuk malah sebaliknya. Betul. Papa tuh pernah dijahatin orang dulu. Terus papa bilang dia pernah waktu itu pernah cerita, Pak Dek, papa tuh ada lah maksudnya kejadian kayak papa habis digini-giniin sama orang, gini. Kok bisa Pak gini-gini? Ya udah, terus mau gimana gini? Terus papa cuma ngomong satu hal. Jangan pernah ada kebencian di diri kamu. Ketika ada kebencian, setan tuh langsung ada di sekitar kamu katanya. Itu papa belum hijrah, Belum hijrah? belum dapat Belum, hukuman itu eksekusi mati. Belum, masih seumur hidup gitu. Maksudnya masih awal banget. Tapi dia ngomong begitu. Oh begitu. Pokoknya intinya jangan pernah di hidup itu ada kebencian. Ketika kamu ngerasa benci sama orang, setan tuh muncul. Dan setan itulah yang nanti mengarahkan kamu ke arah-arah Wait, negatif. ini ngomongin masalah itu tadi. Kalau seandainya kita lihat nih tayangan dan silakan tentang papanya Fernand ini ada banyak banget. Ini kalau seandainya dibikin satu film ya, seandainya kalau bikin film kamu harus pemerannya loh ini. Nih kalau misalnya dibikin film itu, papa itu ada dari sosok beliau masih kurus, Iya. ya. Terus kemudian sosok yang beliau mohawk yang ininya Mohawk kuning, kuning. terus kemudian Ada yang klimis ke belakang. ya klimis ke belakang kayak mafia Chinese itu. Itu paling mafia lah ya. Itu paling mafia ya Paling itu. mafia itu. Sampai akhirnya yang jadi kayak ustadz yang Iya. jidatnya udah hitam dan ini kalau kata si ustadz ini sampai katanya khatam Quran sehari 7 kali. Oke. Kamu mengalami semua Iya. fase ini tadi. Ini kan fase-fase setelah papa masuk lapas kan? Iya. Nah, ini berarti kan kalau saya nggak salah. Nah, kalau salah benerin ya. Iya. Papa itu setelah masuk lapas pun ada satu pemberitaan yang menggunakan BlackBerry-nya, dia masih bisa mengatur bisnisnya di dalam lapas. Oke. Terus sampai akhirnya bisa memproduksi ekstasi di dalam lapas. Itu kan sesuatu yang oke, selain film tadi kan kita ngomongin Winter Soldier dan sebagainya.
aku dulu nonton di zaman itu film Prison Break. Oke. Iya kan, itu kan tentang penjara itu. Kebayang bisa melakukan seperti itu tuh luar biasa. Nah, tapi di antara semua fase-fase itu tadi, papa itu tadi berubah jadi kurus, jadi gendut, jadi mafia, jadi itu semua. Waktu ketemu sama kamu, itu pernah berubah atau enggak? Dia tetap baik atau membaik atau bagaimana? Papa tetap sama, nggak pernah berubah. Fisiknya aja berubah, pribadinya sama anak tetap sama. Ke orang lain mungkin berubah, tapi ke anak tuh selalu sama. Aku tuh melihat papa dalam segala bentuk kayak sama aja. Tipikal orang yang suka bercanda, tegas, galak juga tapi. Oke, sebentar. Kamu ngomong seperti ini bukan karena kamu pengen merubah citra orang. Ini bener kamu alamin. Bener emang itu aku alamin banget kayak gitu. Kamu kan cerita papa kalau ngajarin naik sepeda aja sampai Iya, tegas orangnya. tegas banget. Tapi di balik itu papa tuh suka bercanda. Papa tuh paling suka pokoknya untuk keluarga dia tuh nomor satu. Jadi nggak akan pernah nunjukin seorang sosok penjahat lah kalau di lingkungan keluarga. Berarti kayak Clark Kent dan Superman. Jadi Iya. pas dia berubah-ubah tuh Superman ada yang bajunya Iya, biru, ada yang bajunya hitam, betul. ada yang... Tapi saat jadi Clark Kent ya udah pakai kacamata. Udah jadi ya pekerja biasa. Dan kan itu dia. nggak berubah. Nggak berubah. Ke kamu nggak pernah berubah Nggak sama pernah sekali. berubah. Dulu tuh orang paling suka nurutin. Aku suka makan durian dulu. Pak mau durian? Oh ya, sama nih papa juga karena kita berdua tuh sama-sama punya hobi satu, makan. Sama-sama suka makan. Kuliner ya? Kuliner tuh sampai sekarang tuh kalau nyari ke tempat baru nggak pernah nyari wisatanya apa ya, makannya apa yang paling khas di sini. Dan nggak ada pantangan, aku sama papa tuh nggak ada pantangan makanan. Oh. Jadi kalau beli durian, oh ya beli durian, orang mikir satu kan makan satu. Dia nggak beli satu truk atau Iya, kayak gitu. Jadi demi anak tuh dilakuin. Oke, tapi ya maksudnya itu tadi loh. Dari zaman itu kan kita lihat dia dari ya di dalam lapas terus sampai kalau saya lihat loh ya dari situ terus berita. Ini pernah sampai di satu masa mungkin di satu lapas itu papa itu ditakutin gitu loh. Iya kan maksudku. Tapi dari semua itu tadi sampai bahkan hijrah sekalipun dan momen-momen terakhir sebelum beliau dieksekusi itu nggak pernah menunjukkan perubahan selain lebih ya rajin beribadah aja. Nggak pernah. Suka bercandanya dari awal sampai akhir sama aja. Suka bercanda orangnya, tapi galak, tegas untuk hal-hal tertentu. Orang kan pasti mikir kan, wah ini pasti ke anak nempelin terus pernah. abuse atau apa. Nggak pernah, nama main tangan tuh nggak pernah. Tapi papa tuh bener-bener yang kayak tegas. Jadi dia tuh pengen anak cowoknya itu harus jadi anak cowok yang seperti umumnya, tapi harus bisa semuanya, harus bisa main bola. Hobi aku main futsal. Oke. Turnamen sana sini, futsal, hobi, terus sepeda. Waktu itu zaman itu harus bisa naik sepeda. Anak jadi aku belajar sepeda tuh kelas 1 atau kelas 2 SD. Masa kecil banget dibeliin sepeda yang gede banget. Sepeda orang dewasa, remaja. Dibeliin roda 4 nggak bisa kan? Terus nggak nyampe aja belum. Dipaksa naik harus bisa roda 2. Sampai harus jatuh ke semak berdua. Jadi dari atas, jadi udah capek papa kayak ngajarin dari atas, dia nunggu di bawah di semak-semak. Aku turunan gitu, nggak bisa ngerem, nggak bisa, air terjun ke semak-semak, dia lompat juga ke semak-semak. Kayak gitu, jadi emang rada-rada konyol sebenarnya. Tapi ya itu momen-momen kayak gitu yang lucu banget, nggak bisa tawa-tawa. Oh. Dan ya itu tadi berarti momennya nggak ada yang menunjukkan kalau dia itu dan pekerjaannya itu dibawa ke keluarga itu nggak ada. Ini sampai mau dieksekusi pun masih bercanda kan, kayak ayo mandi bareng yuk, jadi gitu kayak papa nggak usah nangis, papa mau ke Amerika gitu. Oke, sekarang kita ngobrol tentang kamu dari kecil itu tadi, karena sebenarnya yang lebih menarik adalah tentang kamu dan keluargamu itu tadi. Pas kamu umur 2 bulan itu, kenapa sih akhirnya papa itu ngambil kamu? Apakah memang ingin melindungi mama agar kan zaman itu papa dan operasinya itu kan ya dunia gelap seperti itu kan, keluarga ini kan hati-hati banget karena ya semuanya sebenarnya kan terinspirasi dari kisah nyata. Kebayangkan kalau kayak kita nonton film-film Hong Kong itu yang keluarga disandra agar dia bisa melakukan, karena kayaknya papa ini memang memiliki satu decision making power yang kuat di bisnisnya itu tadi. Apa yang disampaikan ke papamu waktu itu? Sebenarnya alasan untuk ngambil aku dari Bandung ya. Sebenarnya papa nggak
Cuma kalau aku pribadi punya firasat, satu mungkin karena aku anak cowok pertama. Oke. Yang kedua bisa jadi karena waktu itu mungkin papa lebih dominan untuk faktor ekonominya dari mama. Mungkin tapi aku nggak bisa mastiin. Dan yang ketiga mungkin mau menjaga mama juga gitu loh, menjaga. Jadi biarkan aku dijaga sama papa, mama aman gitu. Mungkin bisa seperti itu karena belum pernah ada jawaban mengenai hal itu, cuma papa yang tahu dan aku nggak pernah nanya. Karena waktu kamu ketemu papa kan mending menanyakan hal yang lebih penting lagi Betul. yang kamu nggak bisa tanyakan. Jadi gunain waktu yang berkualitas banget gitu. Oke. Dan waktu kamu itu bareng sama papa, itu memang ya kehidupannya benar seperti yang kamu ceritakan, lebih berkualitas itu tadi maksudnya. Lebih berkualitas, jadi apapun yang kita obrolin juga yang bukan maksudnya lebih ngobrolnya pada akhirnya kan nanya mama tuh orangnya kayak gimana gitu-gitu. Tapi nggak mau nanya kayak masa lalunya gimana gini-gini gitu. Karena nggak begitu penting kan buat aku. Oke. Itu terus setelah itu berapa tahun sampai akhirnya pindah ke itu Bangka Belitung? 99 2001 tuh udah ke Bangka Belitung. Oke. Berarti kamu umur berapa tuh? 2 tahun? 2 tahun kurang lebih. 2 tahun pindah ke Bangka Belitung? Bangka Belitung pindah. Oke. Dan itu hidup sama istri papa atau sama tante? Istri papa ya. Dan kamu merasakan punya mama tuh ya di situ? Di situ akhirnya kayak kan dulu masih kecil tiba-tiba disayang mama kan gitu. Terus ada panggilan mama gitu. Jadi ngerasanya kayak ini mama gue gitu. Tapi kamu nggak tahu kalau itu mama tiri sampai kamu? Nggak tahu. Umur? Sampai akhirnya dibawa ke Jakarta. Umur? 4 SD. Berarti umur 12 tahun? 2007. 10 tahun? 2008. Iya, 10, 9, 10 9 tahun. 9 tahun lah. Itu baru tahu kalau itu ternyata mama tiri? Iya. Karena pas dibawa ke Jakarta, terus ya jadi kayak banyak yang bilang, maksudnya kayak itu bukan mama kandung. Mama kandung gitu. Perasaanmu apa waktu itu? Bingung kayak, masa iya sih? Apa karena cuma bohong doang kayak gitu-gitu. Kamu dan adik berarti dekat banget itu? Deket banget. Apalagi sama-sama cowok ya? Sama-sama cowok gitu. Jadi rasanya kok masa iya sih gitu. Jadi sedih juga, nangis juga dulu. Oh gitu? Kayak tapi nangisnya kayak pengen pulang ke Bangka gitu-gitu. Tapi itu berarti pas kamu ke Jakarta diajak papa juga? Diajak papa. Nah, waktu ke Jakarta habis itu nggak ke Bangka lagi? Nggak pernah ke Bangka lagi. Berarti mama dan adik di sana? Di sana. Oke. Nah, pas kamu di Jakarta kamu tinggal sama? Tante, kakak dari papa. Oke. Orang kalau bilang cicinya ya berarti. Bener cicinya gitu. Tinggal di Jakarta, waktu itu sempat di Jakarta Barat. Nah, terus kamu nggak pernah kangen sama mamamu yang di sana itu? Kangen, jadi tapi terputus hubungan komunikasinya, nggak punya nomor teleponnya dan lain-lain. Jadi memang nggak tahu deh, tapi itu aku selalu percaya itu rencana yang papa semuanya. Jadi aku pindah-pindah itu semua papa yang ngatur. Oke. Bukan tante ya, tapi papa. Jadi kayaknya di situ kayak papa nggak tahu apa tujuan papa, cuman kayaknya mungkin karena kan di Bangka itu pada akhirnya aku nggak ada punya keluarga kan yang sedarah sama aku. Jadi ya mungkin dibawa ke situ. Berarti sebenarnya mungkin papa ngikutin kamu ya sebenarnya yang terjadi itu. Betul. Kalau di luar ya kalaupun bisnis itu kan sebenarnya bisa dikontrol dari mana aja. Cuman maksudku berarti waktu itu tuh kayak memang sengaja papa itu hidupnya papa tuh ya buat kamu gitu. Iya. Dan waktu kamu pindah ke Jakarta dengan bareng sama tante dan sebagainya itu tadi, itu berapa tahun sampai akhirnya kamu berpisah lagi sama papa? Memang nggak pernah dari Bangka Belitung ke Jakarta tuh nggak pernah sama papa. Oh gitu. Jadi 2007 tuh papa menghilang dari Bangka Belitung. Bilangnya ke Jakarta. 2008 aku dijemput sama anak buahnya itu. Sama anak buahnya sama adiknya. Habis itu ke Jakarta, dari situ nggak pernah ketemu papa. Sampai 2013 pertama kali. 2013 itu pertama kali. Berarti selama itu kamu nggak pernah mempertanyakan ke oma ke itu. Ini bisnis apa gitu sampai akhirnya nggak? Sampai teleponan terus sama papa kan kayak minggu sekali atau 2 minggu sekali. Papa di mana gitu? Papa lagi kerja gitu. Sempat bilang di luar negeri, sempat bilang di sini. Tapi nggak nanya kerja apa. Kayak di umur segitu nggak peduli juga. Nggak peduli juga kerja apa. Yang penting pada saat itu aku ngerasanya aku sekolah punya teman, bergaul itu aja. Gitu. Tapi tante berarti membesarkan mengganti tugasnya mama ya. Betul. Nah disitulah lu sebenarnya merasa kalau karena tapi kan kalau bedanya ketika sama mama tiri yang di Bangka Belitung
kita tahu dia gitu, asal mama gitu, seorang mother gitu kan, oh ini mama gitu, karena sebelumnya nggak punya background mama. Jadi kan Betul, nggak pernah disayangin seorang wanita Iya, yang ini, pas yang, ini yang kan- pas kamu bisa ngerasain kan. pas sama tante pertama udah tahu ini tante, jadi tetap nggak dapat feelnya. Dan tantonya bukan tipikal yang kayak ayo udah makan belum, bukan tipikal galak juga gitu. Oh, kayak papa berarti. Jadi ya jadi nggak punya, tetap nggak ngerasanya cuma sekedar dihidupi, bukan disayangi gitu. Oke, tante ini punya keluarga? Punya. Oh, berarti Anaknya- kamu memang numpang ya ceritanya Numpang, gitu. betul. Oh. numpang sama anaknya dulu 2, sekarang 3. Hmm. Di zaman itu masih 2 anaknya. Tapi dulu memang anak-anaknya ini ya sering main sama aku gitu. Karena aku cucu dari keluarga besar kakek, dari papa, aku tuh cucu terbesar ke-3 kan berarti. Oh iya. Ya, kalau buat orang Chinese itu ya matters gitu, penting. Iya, betul. Laki-laki lagi kan. Berarti itu kejadiannya kamu di Jakarta waktu itu. Bukannya keluarga di Surabaya ya? Nggak, di Jakarta keluarga itu. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Berarti ke Surabaya itu sebenarnya pulang ya? Yang waktu ini kan saya runtutin kejadiannya, kamu akhirnya di Jakarta sama tante. Sampai itu berarti dari tahun 2000 sampai ke 2013, dari 2000 berapa tadi? 2008. 2008 kamu sekolah aja, SD, Oh iya, SD. dilulusin SMP. SD waktu itu di SD Katolik di Jakarta Barat. Terus SMP di Bakti Mulia di Pondok Indah. Baru SMA masuk lagi tapi SMA ini jadi lulus SMP pertama kali ketemu papa. Oke. Baru lah lulus SMP, baru situ sharing sama papa. Berarti itu sebelum kejadian papa masuk lapas kan? Ketemu itu udah masuk lapas. udah masuk. Papa kan masuk penjara 2009. Enggak, tapi kamu ketemu itu kapan? 2013 kan? Iya. Nah, Pertama berarti kali. selama 2009 sampai 2013 kamu pun nggak tahu kalau papa itu di lapas. Nggak tahu karena media tuh belum nge-blow up. Tapi nelpon sering. Kan sering Dan papa nggak kayak orang di penjara. Iya, betul. Dia tetap telepon, bercanda sama kamu, Iya. nanya kamu sebagai. Udah makan belum gitu. Apa makanan yang enak di sana gitu. Oh. Benar-benar suka makan lah gitu. Iya, oke. Dan kalau kamu ingat kejadianmu itu sampai titik di mana papa di lapas itu, kamu hidupnya juga nggak dalam kemewahan kan? Sebenarnya cukup sih, Berkecukupan ya. karena tante lumayan sukses di era itu. Iya, maksudku di sini adalah kalau papa memang ya itu tadi, Oke. seperti yang diceritakan, gembong dengan semuanya, terus ini gembong narkoba itu kan duitnya banyak banget gitu lah harusnya kan. Dan harusnya kamu kan, ya itu tadi yang kayak aku cerita tadi, hidupmu ya pasti lebih berkecukupan lagi gitu. Iya. Tapi yang kamu ingat ya hidupnya ya biasa aja, Biasa aja. nggak kayak ya oke. Cukup lah gitu. Nah, sampai akhirnya kejadian yang di Surabaya. Semua pulang waktu Lebaran. Itu berarti pulang ke Surabaya kemana itu? Ke rumah nenek. Kayak yang di sini tuh cuma tante dan itu pulang ke rumah nenek. Jadi dulu papa tuh 15 saudara, yang satu udah meninggal. Oke. Ini tante cewek sendiri, sisanya cowok. Ada om aku, papa, ada cowok. Jadi 4 keluarga ini pulang semua ke Surabaya, tapi nggak ada sosok papahnya, anaknya doang gitu, aku doang yang mewakili lah kasarnya. Jadi kita naik mudik lah gitu, mudik lebaran kayak biasa, ngumpul di Surabaya rame-rame, malamnya makan keluarga. Di situ baru berita nge-blow up. Di situ juga aku tahu kalau papa ada seorang bandar narkoba. Oke. Nah, berarti papa itu menikah 5 kali. 5 kali. Anaknya berarti dari yang pertama si cewek, terus kamu, satu cowok lagi, terus cewek lagi. Berarti 2 cewek dan 2 cowok itu tadi. Yang kelima tuh nikah di dalam lapas. Oh, oke. Dan dia dimuslimkan sama papa. Oh, oke. Tapi berarti nggak ada anak yang sama yang Nggak terakhir? Oh, oke. Nah, itu saat akhirnya ketemu mama. Oke, ini yang menarik nih. Itu tahun berapa? 2015. Itu setelah kamu tahu papa masuk lapas? Atau 2016 awal. 16 awal. 2016 awal. Nah, berarti papa masuk lapas 2009, kamu sadar ya 2013, kamu mulai mengunjungi papa dan secara reguler kamu ketemu. Kenapa kok kamu baru nanyanya di 2016 tentang mama? Karena merasa udah 17 tahun waktu itu. Terus kayak ini waktunya kayak aku harus tahu mana mamaku kan gitu. Oke, tapi mama yang di Bangka masih ada hubungan? Nah, mama yang di Bangka tuh meninggal.
Oh, mama Bangka meninggal. Kapan Meninggalnya itu aku lupa tahun pastinya, cuman yang pastinya itu meninggal karena dia setelah sama papa dia akhirnya beberapa tahun kemudian tuh nikah lagi sama seorang laki-laki, Hah? hamil, habis itu pas lagi ngelahirin anaknya ini Ya perempuan Allah. Iya. meninggal pas melahirkan. Oh. Gitu. Oke. Dapat kabar kayak Adikmu berarti sekarang sama siapa? adiknya sekarang adik gue yang cowok sekarang tinggal sama nenek, kakek dan tante-tantenya Dari mama. mama. Oh. Mereka keluarga besar banget sih memang. Oh, oke. Tapi kamu berarti nggak sempat ketemu sama mama yang di Bangka itu Bangka tadi? sebelum pas meninggal. Oke. Nah, waktu yang yang mama yang di sini yang papa tuliskan alamatnya dan terus dia hafal semuanya, alamat dan sebagainya. Itu kamu ingat nggak alamatnya di mana? Terus kamu datang waktu itu. Kamu datang ke rumah atau kamu nelpon dulu atau gimana?